nggak terima saya, loh kok jadi ibu yang nggak terima? Makanya ibu nggak jadi jodohnya Bilar, kan itu jadinya kan? Iya. Saya lagi nunggu Paula bu, sama Pak Imong. Itu mereka itu udah ya. Sekarang kita masukkan contoh ke ulamanya, Pak, ulama. Kalau Bapak masih ingat Haji Abdul Malik Karim Amarullah Hamka. Saya tak hidup di zaman Hamka. Tapi tesis saya terakhir saya mencoba untuk meneropong Hamka dari perspektif keluarga. Tadi malam keluar udah Pak jurnalnya. Wah syukur kali saya. Udah keluar jurnalnya, tinggal kampus, tinggal diujikan. Gitu saya masuk bimbingan, berapa buku Hamka yang udah Bapak baca? Saya bawa tas itu, saya buka, saya letakkan di atas meja dosen. Cukup, harus lebih banyak lagi baca. Dari banyak yang saya baca tentang keluarga Hamka itu Pak, ada keren dia memaafkan Pak. Beliau ini kan maaf ya Pak, terlepas Hamka buruk jeleknya nggak tahu rasanya, terlepas buruk atau baiknya rejimnya Bung Karno pada waktu itu, terlepas dari itu, saya cuma mengambil memotret Hamka yang bisa memaafkan. Dia kan masuk penjara ini Pak. Saya tak hidup di zamannya. Tapi setiap kali saya membaca buku tentang kehidupan pribadinya, ada sesuatu yang nampaknya negeri ini belum bongkar semua gitu. Dan anak muda sekarang, ya antara Hamka Pak, yang lainnya tak kenal nggak ngerti kita lagi ini. Literasinya harus banyak, bacanya harus banyak lebih dalam. Begitu maaf dizolimi lah kita bilangnya, bahasanya kita sepakati dulu pagi ini. Beliau terzolimi dan masuk ke dalam penjara, terpisahnya dengan keluarga. Di dalam penjara itu udah nyaris membunuh diri. Itu tinggal gini aja Pak. Hamka, kau udah gak ada apa-apa lagi di negeri itu. Kau udah tak dipandang. Ilmu yang kau cari pun tak ada lagi. Bahkan kau pun terpisah dengan keluarga. Sudahlah, habisi saja nyawamu di penjara itu. Toh kau gak dihargai lagi kok. Udah tinggal diambil Pak, tinggal gini aja. Serat rojiul innalillah. Tapi bisikan yang kedua, Hamka, ini cuma masalah waktu yang kau harus sabar menunggunya. Kau masih berguna, bermanfaat untuk manusia banyak dari dalam penjara itu. Maka salah satu karya besarnya Buya Hamka itu dari dalam penjara, ya tafsir Al-Azhar itu. Tafsir Al-Azhar itu selesainya dalam penjara, dan dialah satu-satunya orang Indonesia yang diakui di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang dapat gelar Doktor Honoris Causa. Tapi dia tak pernah kuliah di situ. Tapi keren kalau baca tafsirnya dengan tafsir-tafsir yang lain. Kita macam baca, dia kan sastranya tinggi. Jadi kita dibawa ke dalam satu, keren lah, enak gitu bagi saya. Mungkin yang lain nggak tahu saya. Ambil sajadah, ambil wudhu, Allahu Akbar. Sudah dia siapkan itu. Puncaknya masuk surat ke dalam penjara dari istana kepresidenan meminta Hamka untuk jadi imam dalam sholat jenazahnya Bung Karno. Kan Hamka jadi imamnya itu. Bayangkan kalau MRV yang di dalam saya. Udah dia masukkan ke penjara. Ambil namanya, cari yang lain aja. Banyak lain. Rivi belum level Hamka. Hamka lebur. Dia gak ingat lagi apapun yang dilakukan atas dirinya udah. Bahkan diiyakannya. Andainya engkau lebih dahulu Bung Karno mendahuliku, aku siap untuk menjadi imam atas jenazah. Izin Allah, dijemput Pak dari penjara. Allahu Akbar. Di depannya jenazah orang yang tanda kutip memasukkannya ke dalam jeruji penjara. Lebur Pak. Memaafkan itu lagi, lebur. Bukan tentang kita melupakan kesalahan orang, enggak, tapi kita sedang bersama ego kita lebur. Selesai sampai di situ satu, enggak, ada satu peristiwa lagi Pak yang dalam juga Pak. Datang seorang perempuan dengan lelaki ke rumah Hamka, dan dia tak kenal perempuan ini. Masuklah, masuk dulu. Siapa laki-laki? Oh ini teman saya Bu ya.
Dia mau belajar Islam. Kamu siapa? Aku temannya. Yang menyuruh kalian datang ke rumahku ini siapa? Ayahku. Siapa ya? Kalau Bapak masih ingat dulu Pak Pramudia Anantatur, ya? Dia pemerintah Pak namanya, pemimpin redaksi pada tabloid Lekra. Lalu Lekra. Saya harus baca itu karena itu pula penelitian, saya harus dalam membaca Lekra, dan termasuk yang ikut dalam andil tanda kutip menjerumuskan itu dan masuk dalam penjara. Begitu sampai disuruh, kau nak siapa? Yang menyuruh siapa? Ayah. Siapa ayah? Pramudia Anantatur. Iya. Lihat kalimat selanjutnya Pak. Sehat ayah. Kalau kita macam mana Pak? Aku lah, bos kita berlaku. Bandel kali anak. Anak siapa? Anak siapa? Ayah tahu. Oh cocok lah memang. Ayah tahu, mak tahu, abang oke tahu semua persis. Semua Pak diungkapkan Pak. Kenapa kita jadi gitu ya? Wal afina 'anil nas. Memaafkannya mana? Ada dalam Imran 134 berinfak di saat lapang dan sempit, ya, menahan ego amarah. Udah cocok kali dia mau dimarahin, pasti mau dimarahin. Kita bisa. Itu yang keren itu. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan. Udah mutlak harus dimarahi persis, tapi ingat dulu ayah kita bilang gini, udah, iya abang lo mah gini segala macam, udah udah, nanti sore kita beli. Padahal mak kita bilang nanti sore kita beli, dia nggak ngantongi uang. Sekarang kita ngantongi uang. Udah. Bagus banyak jajan, bodoh nanti lo. Bagus banyak jajan, bodoh. Uangnya ada. Dulu sih masih ingat lagi, jangan banyak makan ikan nanti bodoh. Rupanya mak cuma bisa beli 2 ekor ikan, potong jadi 4 lah. Abang, saya, emak, ayah. Jangan banyak ikan nanti bodoh. Setelah baca buku, makin banyak ikan makin cerdas nyata. Tapi begitulah emak kita, begitulah ayah kita, menumbuh kembangkan supaya tetap dalam ego rendah. Kau siapa? Sehat ayah, sehat ya. 2 kisah ini cukuplah menyontohkan ada sosok manusia yang terlepas dengan kisahnya lain. Saya menerobong 2 ini keren kali. Ulama yang lain ada mungkin, cuma saya tak baca. Bahkan mungkin lebih dari Buya ada. Tapi itu tadi dia bisa dengan ego dirinya menekan. Jadi memaafkan itu dalam Islam. Bukan hanya memaafkan dengan orang lain, kita dengan kita dengan diri kita. Maka kalau masih ingat bapak ibu dulu sebelum ini kan yang kedua saya kemarin. Pertama kali saya di sini dulu, kajian kita yang pertama adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang pandai mengenal akan dirinya, maka pandai pula lah dia mengenal siapa sang pemilik diri. Jadi ulama, orang-orang tua kita dulu itu mungkin secara ilmu lebih tinggi kita, tapi memahami dan mengerti tentang apa makna dari ilmu itu, prakteknya luar biasa mereka. Singgah, cuma saya bilang, pertama saya kesini, singgah, orang dulu, mak kita dulu, kalau ada yang depan rumah, singgah, mau kemana? Singgah, mau ke ladang nyawa itu, singgah duduk di teras rumah. Saya nggak pernah dibandingin sama sekarang, lewat 10 kali, singgahnya pun nggak ada, udah lewat lagi. Bukan di sini Pak, planet Mars jauh sini. Yakinnya saya singgah semua ya. Singgah, duduk, begitu duduk, buatkan minum terbaik untuk kawannya, pulang Pak. Habis minum, tertidurnya dulu di teras rumah. Habis tertidur di teras rumah, bangun, pergi, tengok kalimat terakhirnya. Izin aku ya Kak. Izin aku ya. Nah, ngomongin orang enggak, gosip enggak, nyeritain orang enggak. Kenapa muncul kalimat izin aku ya? Al-adabu fawqal ilm. Memang adab itu di atas dari ilmu. Banyak orang
tinggi ilmu. Kadang-kadang ilmu yang dia punya, dia juga yang bijak-bijak ilmu itu. Bukan ku bilang tak perlu ilmu, perlu. Tapi sikap kita terhadap ini membuat afina, memaafkan. Kisah kedua dan terakhir kita tutup istilahnya. Pak, budaya mudik di Indonesia ini kan keren. Pulang kampung mudik kan keren. Di mana-mana nggak ada, Pak, Bu. Di Indonesia sampai ada yang buat sepeda motor, ada yang macam-macam ya, Pak, unik-unik ya, unik-unik. Jangan sampai niat pulang kampung justru menggores hati. Ada seorang lelaki, saya nggak tahu zamannya hari ini, kalau materialisnya kita standar orang sukses tuh dia di materi. Sebetulnya enggak, dalam Islam nggak gini. Ya, ketakwaan itu kesuksesan, takwa. Pulanglah dia mudik beserta keluarga dia, istrinya dan anak-anak. Di rumah itu, rumah dia kecil dulu yang dibesarkan ayah emaknya, di belakang menghadap ke belakang di dapur emak itu ada tempat duduk, kursi menghadapnya ke ladang. Jadi ayah sering di situ dulu, kalau misalnya ladang duduk gitu. Asal pagi dulu waktu kecil abang ini sering didudukkan di situ. Pulang udah dewasa, udah punya istri, udah punya anak segala macam, duduklah di situ. Standar orang kota, kalau udah sampai ke kampung, biar kelihatan kota kali, tetap handphonenya atas bawah, entah main kodok Juma atau lah, penting handphone dulu. Allah, entah apa yang dibaca nggak ngerti lagu, pokoknya handphone. Si bapak tadi langganan koran dari dulu, baca koran, anak ini. Nggak lama terbang Pak, terus ayahnya gitu, Bang, kupu-kupu ya? Oh iya ya. 5 menit, 7 menit, maaf ya Pak. Orang tua ini kan dia bisa berulang kali nanya dengan pertanyaan yang sama. Jangan bosan Pak, Bu, maaf ya, izin ya, jangan bosan. Dia bisa berulang-ulang. Jangan tanya gini, WA itu dia tanyanya. Udah makan? Udah. Di siang udah makan? Udah. Lauk apa? Jangan bosan. Mati aja. Yang kedua turun lagi, Bang, ya, nampaknya belalang loh. Tons, cakap udah mulai naik Pak, yang dari kota tadi. Kupu ya, ada belalang kayak gitu. Baca naik 5-7 menit, Bang. Belalang apa? Bukan kupu ya Pak. Turunkan yang HP-nya Pak. Ya, kalau yang gitu-gitu kupu-kupu ya, mana ada belalang kayak gitu. Makanya ayah tengok lah, ya. Masa nggak bisa bedakan mana kupu-kupu mana belalang? Kalimat masa nggak bisa bedakan mana kupu-kupu mana belalang, itu yang membuat orang itu turun. Dia pulang ke rumah, 3 laki-laki, 3 punya album foto kenangan tuh. Anak ini ada yang tahu 3 album itu Pak, dibawa lagi Pak. Lihat foto itu, buka foto itu. Berapa kali kau jatuh dulu waktu kau belajar jalan, nggak pernah kau angkat suaramu untukmu. Buka. Berapa kali kau jatuh naik sepeda, anak tetangga 2 kali udah bisa naik sepeda, kau ratusan kali jatuh, nggak pernah kau bandingkan sama anak tetangga. Buka. Hari ini yang saat aku tua, aku cuma nanya, kalau masih kuat mata ini memandang dan membedakan mana kupu-kupu mana belalang, nggak apa aku tanya, nah, dipeluk anaknya Pak, lama kali. Terus berbisiklah anaknya ke telinga ayahnya, ya ayah marah, enggak, maafkan abang ya, udah, pulanglah katanya, pulang, bawa istri anakmu pulang. Kalau kau tak merasa nyaman di rumah kecil ini, pulang. Ngapain kau datang kalau harus menggores aku dan adik emakmu? Karena
seakan-akan mereka menanya kemana mereka subuh ini. Bukan gak ku tengok kalian tidur di ruang tamu di rumah yang kecil ini. Nah, tadi malam gak tidur aku sama mamamu, hanya memandang kalian yang sudah berkeluarga itu. Tapi apa sekarang? Aku cuma gak bisa nengok. Buka fotomu itu, buka albummu. Ya cukup lah ya. Ayah marah ya? Enggak. Ayah cuma pengen balik anak soleh itu dulu mana. Ayah cuma pengen nengok dulu anak yang mencairkan guru ngaji itu mana. Apa yang membuat kau berubah di kota sana? Ayah nggak mau maafkan abang ya. Udah aku maafkan. Sudah. Aku tak pernah tahu ini Ramadan terakhir apa enggak. Entah pun tahun depan kalian mudik ke sini aku udah nggak ada. Oh, menjadi-jadi anak laki-laki nomor satu pula abang ini. Dipeluknya lagi lama kali didekap gitu, dibisikkan lagi ke telinganya. Ya, maafkan abang ya. Udahlah, balik macam dulu lagi ya. Jadi anak-anak aja kok di hadapanku. Maaf yang masih punya ayah emak termasuk aku. Nggak penting kali aku di depan ayahku, ku buka ini, ku cari meja, sini ayah emakku, assalamualaikum. Nggak penting. Mau di mana pun aku dipanggil diundang, nggak penting kali. Ada dalil puasa ya, udah tahu ayah kita. Hebatnya negeri ini punya satu budaya yang nuansanya Islami dan buyar. Mudik nih keren, tapi polesannya, hiruk pikuknya itu lebih kepada adapun jalur ini macamnya. Semuanya pendekatannya ekonomi aja. Kalau pendekatannya adalah bagaimana hormat patuh seorang anak, nggak mesti harus lebaran ya. Kapan ada waktu datangi ya. Ini yang susah, rumahnya di sini, emaknya di tua, nggak ada waktu aja gitu. Rumahnya di sini, emaknya di Belawan, nggak ada waktu. Tapi kok panas semilir, beras pagi, kami ikut ya kak sekeluarga, cepat kali. Aku nggak ceritakan sini, yang di sini maksudnya Medan ya maksudnya. Kalau di sini Atina, yang mirip. Ayo, karena memaafkan dan saling berkunjung itu zamannya bapak. Zaman kami pakai tulisan pak. Zaman anak kita pakai ini pak. Zaman bapak berkunjung datang pak. Kami anak-anak nih harus tahu sejarah itu. Kami bawa, nggak bisa masak istri kita banyak pak. Modelan ayam cemana sekarang yang nggak dijual? Yang halal pula dicari. Mau yang terbakar terungkup pun ada. Masih berputar aja yang itu. Ada. Macam-macam modelan ayam. Bawa. Ketika kita membawa, saling memaafkan, ada rasa. Bukan saya bilang video call nggak boleh, boleh aja, guys. Emang lagi di Bogor ya, iya. Sehat cucu mama di semua ya. Opung mana nih? Nggak kok kenalkan kalau aku mama? Udah mak orang dia aja nggak ngerti maksudnya opung. Grandmother biasanya orang. Grandmother udah dipanggil apa? Nenek, kakek, standar aja udah. Saling memaafkan. Metodenya mungkin bergeser, ya Pak? Caranya mungkin bergeser, tapi esensi makna dari memaafkan itu dari hati ke hati kena. Komplek ini kuat. Subuh hari ini duduk sama, habis ini duduk lagi di luar sana. Ya, bukan tentang ininya, tapi macam mana hati ke hati nyambung, Pak. Bukan berarti habis dari sini nggak boleh berkunjung ke rumah, masih boleh. Ini pembukanya aja. Habis nanti malam kita datang ke rumah bapak yang sana lagi, yuk. Udah nggak dengar, oh kopi bagus kopi dia itu. Boleh datang Pak, boleh. Kopi itu medianya, tapi sesungguhnya hati kita terpaut satu dengan yang lain. Itulah yang dibangun orang-orang tua kita dulu, ulama hebat kita dulu, ayah emak kita dulu, yang hari ini bergeser. Caranya beda-beda. Ada yang pakai video diedit 1000 kali, diedit itu buatnya minggu, postingnya minggu depan.
apalagi kelompok yang lain sudah membuat video, ini tersalib video kita ini, agak cepat sedikit kau editnya, orang lain mulai lo videonya, kita lapor ribut, bukan tentang memaafkannya, tapi tentang postingan, bukan itu. Maka ayo saling memaafkan. Kuncinya kemana Pak Ustaz? Kemana larinya memaafkan itu? Tarikannya ke kita. Bukan tentang melupakan maaf orang, tapi tentang kita mau nggak bersahabat dengan ibu kita. Kalau udah sampai pada diri kita, masuk pada pihak ketiga, hati-hati Pak. Oh Bang, kata kakak pergi abang sama dia tadi. Kemana? Cari pancing, gak joran bagus sih. Sama dia Bang, sanggup ya Bang ya? Karena gak tahunya Abang macam mana dia ceritain Abang di hadapan kami Bang. Alah, pura-puranya ini sama Abang tuh Bang, gak ada Bapak ya. Kompor orang ketiga ini bisa merusak tatanan maaf-memaafkan Bang. Itu dari bapak-bapak, ibu-ibu lebih dasar lagi. Udah mirip sama dia kakak, udah, gue tengok sebelah-sebelahan ini kan. Udah berkawan kakak sama dia, udah. Sanggup ya kak berkawan ya kan? Kakak lupa dulu macam mana kakak diceritain, kakak lupa dulu. Gak usah didengar, gak penting. Maka tarikannya memaafkan ini adalah ke diri kita. Kita sedang memaafkan dan menurunkan tensi ego kita, dan itulah yang dicontohkan Rasul untuk kita. Apa yang gak dibuat orang untuk Rasul? Adakah Rasul langsung memohon kepada Allah, ya Allah begini kan yang dakwah ini? Gak ada. Rasul tarikannya ke dalam, ya Allah kalau memang harus ini yang ku jalani, aku siap. Kalau memang ini yang harus ku nikmati, aku jalani dan ku nikmati. Sampai gemes Jibril banyak di Taif. Rasul yang dibuang, datang Jibril. Sekarang keputusan ada di tanganmu yang Muhammad. Kalau kau nyatakan satukan seluruh gunung di Taif ini untuk menghabisi mereka yang ada di Taif, aku siap dengan seluruh rombongan malaikat. Apa kata Rasulullah? Jangan. Nanti kalau mereka mengerti dan paham tentang Islam, mereka akan ngelakuin ini sama aku. Nanti kalau kita sudah bisa memaafkan dan kita bisa bersatu dan benar ego kita terturunkan, udah muncul pertanyaan, Ustaz, udah aku maafkan tapi berbekas. Dia kan kayak luka Ustaz, iya, udah yang obati tapi kayak asal nengok gitu, ada lagi bebekas cuman ya Allah ya, kita udah memaafkan tapi berbekas. Ada peristiwa perang Uhud, pamannya Rasul itu dibunuh, namanya Wahsy. Dahsyat Pak Wahsy dibunuhnya Pak, jantung itu dimakan di depan Rasul, di hadapan Rasul, dan Rasul bersumpah tak akan terulang lagi peristiwa ini sampai kapan. Qadarullah, izin Allah Pak, masuk Islam Wahsy Pak ya. Datang ke hadapan Rasul, ya Rasulullah, aku udah Islam. Ya, adakah kau menerima aku sebagai Islam? Ya. Tapi cepat aku pergi Wahsy dari hadapanku, karena setiap kali aku memandangmu teringat aku wajah pamanku. Ada nggak orang yang kayak gini? Bang, izin aku ya Bang. Iya Bang, abang maafkan ya? Iya udah ya. Begitu dibilangnya udah ya, pergi aja kita. Nggak usah malah kita komentari kali, kayak nggak diterima maaf sama Bang itu Bang, kayak gitu kali dia Bang, nggak usah. Nanti seiring waktu dia akan berterima itu. Tapi untuk saat itu asal memandang dia, izin asal yang kok aku teringat proyek gagal kita bukan gitu. Asal aku datang sama aku ingat aja. Iya oke. Abang masih marah sama aku, bos tanya Pak. Iya katanya udah. Nanti lama-lama bersih tuh Pak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lama-lama berterima ya. Insya Allah. Ya. Jadi usaha malah kali, kayaknya abang tuh nggak memaafkan, nggak memaafkan pasti.
memaafkan. Egonya kita rendahkan, memaafkan. Gampang ya, tengok ini. Kok nengok ini? Nggak usah, karena satu hari nanti kita nggak pernah tahu lah. Tengok juga. Kakak tengok tadi dia datang. Kalau aku ya Kak, Kak, jangan. Kita nggak pernah tahu orang yang kita benci hari ini tiba-tiba jadi besan 5 tahun lagi. Ada kejadian banyak. 10 tahun, 20 tahun ke depan, jangan-jangan kita adalah bagian dari kebencian itu. Ayah emak kita, ayah kita sama mertua kita itu dulu clash. Karena kita menikah, jadinya bergabung, mereka saling memaafkan. Itu jangan diulang lagi. Datang lagi kawan ini. Banyak tingkah ini. 10 tahun anak kita kuliah, satu di Jogja, satu di Bandung. Kenal. Lu satu komplek, pulang sama udah. Rupanya jadi biasa. Nggak pernah tahu kita, Pak. Maka saling memaafkanlah kita, saling menurunkan tensi ego kita masing-masing, saling berjabat tangan dan saling mengucapkan, saling memaafkan satu dengan yang lain. Orang-orang tua kita dulu mungkin tak terucap, tapi jabat tangan mereka penuh makna, pelukan mereka penuh makna. Dan insya Allah kita bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya, amin. Kita bisa saling memaafkan karena sawal. Tapi setiap kali bertemu dan berpisah ada kalimat, izin aku ya Bang, maaf aku ya Kak. Mungkin kalau hari ini diterapkan itu masih aneh, apalagi jarang mengucapkan kalimat maaf atau izin. Pasti orang akan bilang gini, maaf 2 blender lagi kan kembali. Tapi kalau udah mulai sering nanti enak Pak, asal berpisah kita izin aku ya Bang, aku dulu aja maaf ya. Bagian jarang agak canggung, yang udah sering aman itu. Maka sering-sering kan yang minta maaf itu. Kalau masih sekali 2 kali, begini kan orang memang kita. Minta maaf, keren siap keren dari kita. Ini kapan kemarin kau tempat sih? STM, udah minta maaf aja nih 3 hari ini. Nggak bisa, udah. Dia sedang menerapkan itu minal aidin wal faizin, bukan sedang menunggu syawal, tapi setiap hari bisa saling memaafkan. Semoga berkenan dan bermanfaat, amin. Jadi memaafkan bukan tentang melupakan, tapi tentang diri kita bisa berterima dengan ego kita. Karena mungkin tak terlupakan kita, mungkin berbekas, tapi macam mana kita bisa berterima dengan diri kita, dan pada akhirnya kita bisa saling memaafkan. Wal'afina 'anil nas. Semoga berkenan, amin. Lupakan kartu perapat dan tadi ya, lupakan yang Pekanbaru dan semua itu, bukan tentang itu, tapi tentang macam mana kita bisa saling menyatukan. Mungkin tak satu rahim kita di komplek ini, tak satu ibu, tak satu emak, tak satu ayah, tapi begitu kumpul di komplek ini, hati kita saling terpaut dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Izin, itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kelak satu hari nanti bisa bertemu lagi, amin. Dan suatu saat nanti Allah kumpulkan dalam surganya Allah, amin ya Allah rabbal alamin. Mohon maaf, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sembari menadahkan tangan dan bermunajat meminta kepadanya, dan insya Allah apa yang kita niatkan dari masjid ini semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jama'ana hadha ya Allah jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.